Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat 198 dan seterusnya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Bukanlah satu dosa bagi kalian mencari karunia dari Rabb kalian di musim haji. Apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, maksudnya Muzdalifah. Berzikirlah kepadanya karena dia telah memberi petunjuk kepada kalian, meskipun sebelumnya kalian benar-benar termasuk orang-orang sesat. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat orang-orang yang bertolak, maksudnya ke Arafah. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik, artinya rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kalian. Bahkan berzikirlah lebih daripada itu. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kepada kami kebaikan dunia, sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian itu. Tapi di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang akan memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungannya. Pada ayat 198, setelah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya melarang bagi orang yang sedang manasik haji itu melakukan 3 perkara. Pertama rafath, kemudian fusuk dan jidal. Rafath artinya mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian fusuk artinya perbuatan-perbuatan fasik, dan juga jidal perdebatan. Bukan berarti kemudian 3 perkara ini tidak boleh dilakukan di luar haji. Tetap di luar haji tidak boleh dikerjakan. Yang namanya mengucapkan kalimat kotor, kefasikan, jidal itu terlarang.
Tetapi kemudian kenapa Allah tekankan saat ibadah haji tidak boleh melakukan 3 perkara ini? Karena dosanya lebih besar dibandingkan saat dilakukan di luar haji. Kenapa? Karena dosa di tempat yang dimuliakan, di waktu yang dimuliakan, dan pada ibadah yang dimuliakan, tentu dosanya berlipat ganda. Karena haji itu dilakukan di bulan yang dimuliakan, bulan Dzulhijjah, bulan hurum, dan di tempat yang mulia Mekah Al-Mukarramah, dan sedang melakukan ibadah mulia, ibadah haji. Makanya 3 ibadah ini walaupun di luar haji dilarang, maka lebih dilarang lagi saat manasik haji karena akan membatalkan pahala. Lah dalam ayat 198 ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tidak semua perbuatan manusia tercela. Ada yang boleh dilakukan. Apa itu? Berdagang saat haji. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Bukanlah satu perbuatan dosa bagi kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Kalimat fadlan dalam ayat ini maksudnya at-tijarah. Maksudnya berjual beli atau berdagang. Orang yang sedang ibadah haji dibolehkan dia melakukan perniagaan. Tapi kalau seandainya dia niatkan hanya untuk ibadah haji semata, tentu ini lebih afdal. Karena ibadah yang tidak disibukkan dengan perkara dunia, tentu ibadah itu akan lebih sempurna. Tapi kalau ibadah kemudian dicampur adukan dengan perkara-perkara dunia, walaupun mubah hukumnya seperti jual beli, maka bisa saja mengurangi pahalanya. Tapi secara hukum boleh-boleh saja. Karena Allah yang mengatakan tidak ada dosa bagi kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Artinya kalian boleh dalam musim haji itu berjualan. Tetapi sekali lagi, niat berjualan ini adalah niat kedua setelah haji. Jangan sampai kemudian niat berniaga ini diutamakan dibandingkan niat haji, karena akan berbeda hukumnya. Artinya haji sambil dagang, bukan dagang sambil haji, itu maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza afadtum min arafatin. Apabila kalian bertolak dari Arafah. Arafah disebut Arafah. Bisa disebut Arafah atau Arafat. Ada yang mengatakan bahwa disebut Arafah karena manusia yang sedang mereka wukuf di Arafah, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jadi Arafah disebut Arafah li'tirafihim bidzunub, karena mereka mengakui akan dosa-dosanya. Maka tempat itu disebut Arafah. Makanya orang-orang yang wukuf di Arafah, doa yang dipanjatkan adalah doa pengakuan dosa dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam saat pertama kali berdoa di Arafah saat diturunkan dari sorga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa Nabi Adam. Rabbana, ya Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri-diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kalau engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah katakan fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah mengampuni dosa-dosa Adam. Maka disebut Arafah li'tirafihim bidzunub, karena pengakuan mereka kepada dosa, maka tempat itu disebut Arafah. Ada juga yang mengatakan disebut Arafah karena orang-orang yang datang ke Arafah itu dari berbagai macam daerah dan negeri.
Satu dunia tumplak di Arafah, sehingga satu dengan yang lainnya akan saling mengenal. Dan mengenal dalam bahasa Arab disebut ta'aruf. Kalau seseorang ingin menikah, maka kan ada namanya ta'aruf dulu, untuk saling mengenal. Lah, karena jemaah haji itu akan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, baik si kaya, si miskin, si pejabat, si rakyat, si kulit hitam, si kulit putih, si kulit merah, dan begitu seterusnya, maka tempat itu disebut Arafah. Ada juga yang mengatakan disebut Arafah karena saat Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan manasik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ajaran satu manasik haji, Rasul akan ditanya oleh Jibril, arafta, hal arafta, apakah kau sudah mengetahuinya? Maka Rasul mengatakan, araftu, ya aku sudah mengetahuinya. Maka tempat itu disebut Arafah karena saat Jibril mengajarkan manasik itu di Arafah. Dan setiap Jibril mengajarkan satu manasik, Jibril mengatakan kepada Rasul, a'arafta, apakah engkau tahu? Maka Rasul mengatakan, araftu, aku pun tahu. Ada juga dikatakan bahwa disebut Arafah itu lirtifaihi, karena memang Arafah itu tempat yang tinggi. Arafat itu artinya tempat ketinggian. Ya, karena memang di sana ada jabal, ada semacam bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah. Di situ di Arafah di situ. Ada juga yang mengatakan disebut Arafah itu karena saat Adam diturunkan di Sri Lanka, kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian masing-masing dua orang mulia ini saling mencari, berjumpalah di Arafah. Adam mengenali Hawa dan Hawa mengenali Adam, saling mengenali, itu disebut Arafah. Artinya banyak versi ya, kenapa Arafah disebut Arafah. Tapi yang jelas bahwa Arafah adalah tempat dari manasik haji, di mana orang yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu ditentukan dengan Arafah. Dia satu di antara 4 rukun haji yang wajib dilakukan setiap jemaah haji. Kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Wukuf di Arafah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza afidtum min Arafah, apabila kalian bertolak dari Arafah, maksudnya kalian sudah wukuf di Arafah sampai menjelang maghrib, ya. Kemudian fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di masy'aril haram. Maksudnya dari Arafah menjelang maghrib langsung bertolak ke Muzdalifah. Disebut Masy'aril Haram. Masy'ar itu artinya di sana ada pepohonan yang rindang. Ya. Lah di Muzdalifah inilah tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Muzdalifah itu tempat haram, sementara Arafah itu tempat halal. Makanya orang kalau ingin mengambil mikot bisa juga di Arafah, karena sudah tidak masuk daerah haram, tapi itu daerah halal, perbatasannya di situ. Ya. Jadi ketika kemudian sudah bertolak dari Arafah menjelang maghrib, kemudian sampai di Muzdalifah, nanti di situ kita sholat maghrib, isya dan subuh sampai syuruk, kemudian bertolak ke Mina. Ya. Fadhkurullah, maka kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di Muzdalifah. Yang dimaksud zikir di sini bisa yang dimaksud adalah maksudnya salat maghrib, isya dan subuh di Muzdalifah, atau yang dimaksud zikir di sini adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, yang diucapkan dari Muzdalifah menuju Mina. Atau yang dimaksud zikir di sini berdoa selepas salat subuh sampai syuruk. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bertolak ke Mina. Maka Allah mengatakan fadhkurullaha, berzikirlah indal masy'aril haram, maksudnya di masy'aril haram di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah. Wadhkuruhu kama hadakum, maka berzikirlah kepadanya karena dia telah memberikan petunjuk
kepada kalian, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, walaupun sebelumnya kalian benar-benar termasuk orang sesat. Maksudnya berlikirlah sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Maksudnya petunjuk di sini adalah Al-Quran. Dan ada juga yang mengatakan maksudnya petunjuk di sini adalah hidayah, karena dahulu orang-orang musyrik itu di atas kesyirikan. Ada juga yang mengatakan petunjuk di sini artinya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat orang-orang yang bertolak. Ayat ini sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini kecaman kepada orang-orang musyrik Arab. Karena orang-orang Mekah, Quraisy, orang-orang kafirnya, dan juga orang-orang Khuza'ah dan beberapa kabilah yang lainnya, saat mereka melaksanakan manasik haji ala jahiliyah, mereka tidak akan sampai ke Arafah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu hajinya sampai di Muzdalifah saja. Alasannya karena kata orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang suku Huza'ah dan kabilah-kabilah yang lainnya, karena mereka termasuk ahlul haram. Kami ini penduduk haram, tidak mungkin kami keluar dari haram. Makanya manasik hajinya orang-orang musyrik Arab itu sampai di Muzdalifah saja. Mereka tidak akan melakukan wukuf di Arafah, karena Arafah itu sudah tempat yang halal, bukan haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang-orang yang bertolak. Jangan seperti orang-orang musyrik yang sampai Muzdalifah tidak sampai ke Arafah. Tapi kita tetap haji dan wukuf di Arafah. Ada yang mengatakan bahwa an-nas dalam kalimat afadhan nas, kemudian bertolaklah dari tempat manusia. Siapa manusia di sini? Ada yang mengatakan umumnya manusia haji. Umumnya manusia haji ya ke Arafah, wukuf di situ. Ada yang mengatakan an-nas di sini maksudnya Ibrahim. Maksudnya bertolaklah kalian sebagaimana bertolaknya Ibrahim ke Arafah. Makanya Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi, ketika dia melaksanakan haji, walaupun di zaman jahiliyah, dia bukan hanya berhenti di Muzdalifah, tapi sampai ke Arafah. Maka orang-orang kafir mencela Nabi SAW. Lihat, dia mau menyelisih kita, katanya. Dan setelah diangkatnya menjadi Nabi, Nabi pun atas izin Allah Subhanahu wa taala melaksanakan manasik haji sampai ke Arafah untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka setelah kemudian kalian menyempurnakan ibadah tersebut, maka mintalah ampun, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya selesai melaksanakan ibadah apapun, bukan haji saja, Bu. Salat, puasa, sebutkan ibadahnya. Maka amalan yang terbaik adalah istighfar. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita setelah salat wajib, sebelum kita mengucapkan zikir-zikir yang lainnya, Rasul mengajarkan apa? Membaca istighfar 3 kali, kan? Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali. Lah begitu juga selepas haji, kita disuruh untuk beristighfar dan banyak-banyak beristighfar. Dan ini sama dengan kalimat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau kalian sudah selesai melaksanakan puasa sebulan, maka bertakbirlah. Maka ini juga sama, apabila kalian selesai melaksanakan ibadah haji atau salat, maka istighfarlah. Apa gunanya istighfar? Bukankah kita tidak melaksanakan dosa? Lain kalau kita habis berzina istighfar, ya wajar. Kalau kita habis berjudi istighfar, wajar. Kalau kita habis minum khamar istighfar, wajar. Ini kan habis salat. Kenapa disuruh istighfar?
Maka ulama mengatakan istighfar itu diucapkan bukan karena dosa saja. Ingat, istighfar itu diucapkan bukan karena habis melaksanakan dosa, tetapi istighfar juga dianjurkan setelah kita melaksanakan ibadah. Kenapa demikian? Karena yang namanya orang yang beribadah, Bu, terkadang ibadah kita ini lalai. Tidak ada orang yang sempurna saat ibadah 100% itu. Ibu sholat subuh tadi, apa kemudian sholat subuh ibu itu 100% sempurna? Tidak. Terkadang dalam sholat kita itu ada kelalaian, entah melamun, entah mungkin tidak fokus bacaan, atau mungkin asal-asalan dalam membaca Quran, atau mungkin tidak fokus dalam gerakan. Mesti ada kurangnya dalam ibadah itu, tidak mungkin 100%. Lah karena kemungkinan ada kekurangan dalam ibadah itu, kita sempurnakan kekurangan itu dengan cara istighfar. Jadi istighfar itu untuk menyempurnakan kekurangan. Karena ada 3 ibadah yang disebutkan para ulama yang bisa menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Pertama istighfar, kalau dalam salat itu. Kemudian salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian sujud sahwi. Ini 3 perkara yang bisa menyempurnakan ibadah salat. Pertama rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian istighfar, kemudian sujud sahwi. Barulah kemudian sempurna salat kita. Lah salah satunya istighfar. Lihat bagaimana Nabi SAW setelah kemudian tugasnya usai menguasai Mekah dan Madinah, kemudian turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh beristighfar Nabi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga sama, setelah melaksanakan ibadah haji, supaya kita mendapatkan kesempurnaan ibadah haji. Boleh jadi saat ibadah haji kita ini lalai, ada beberapa hal yang mungkin kita tidak khusyuk melakukannya, maka beristighfarlah. Karena Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu ghafur, zat yang maha memberikan ampunan dan menutup aib kita, dan juga Dia Rahim, zat yang maha penyayang bagi hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra." Apabila kalian telah menyelesaikan manasik, maksudnya rangkaian-rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikir lebih daripada itu. Karena orang-orang jahiliyah, apabila mereka sedang berada di Mina, setelah kemudian proses-proses sebagian besar ibadah haji dilaksanakan dan berakhir di Mina pada hari tasyrik, saat mereka melempar jumrah Aqabah Wusta dan Sughra itu, orang-orang kafir Quraisy itu selalu saat lempar jumrah menyebut-nyebut bapak-bapak mereka, berbangga dengan bapak-bapak mereka. Tahukah kalian siapa bapak saya? Siapa nenek moyang saya? Dia adalah fulan ibn fulan, pekerjaannya fulan, pekerjaannya ini, jasanya ini, dan begitu seterusnya. Berbangga. Jadi saling membanggakan nenek moyang mereka saat melempar jumrah. Itu di zaman jahiliyah, ya. Maka setelah datangnya Islam, Nabi SAW melarang. Tidak boleh lagi kalian menyebut-nyebut bapak-bapak kalian, tapi kalian harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala lebih keras dibandingkan saat kalian dahulu menyebut nenek moyang kalian saat lempar jumrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza afidtum manasikakum fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Apabila kalian selesai manasik haji, maka berzikirlah kepada Allah. Harus lebih kencang dibandingkan kalian menyebutkan bapa dan nenek moyang kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faminan nas, ada sebagian manusia saat haji itu
Man yaqulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia, sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh apapun. Jadi saat melaksanakan ibadah haji di tempat-tempat mustajab doa, ada sebagian orang itu yang doanya hanya dunia dan dunia. Ya Allah, selepas haji, mudah-mudahan dengan haji ini usaha saya lancar, supaya jodoh saya dekat, supaya saya mau nyalon jadi. Ya, pokoknya itu otaknya dunia saja. Jadi ada orang-orang yang saat ibadah itu doanya itu hanya minta dunia, dunia, dunia. Tidak ada akhirat sama sekali. Lah orang yang seperti ini dicela dalam Quran. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di akhirat dia tidak akan Allah berikan bagian sedikit pun. Memang terkadang kebaikan dunia ini bukan berarti Allah tidak akan membalasnya. Allah akan membalasnya sekalipun mereka orang kafir. Tapi balasan Allah itu hanya sebatas dunia saja. Contoh umpamanya dijelaskan bahwa di zaman jahiliyah banyak orang-orang yang dermawan. Seperti contohnya Hatim At-Tai, itu dikenal dermawan yang luar biasa gitu ya. Tapi masalahnya kan dia kufur. Abdullah ibn Jad'an itu juga orang dermawan di zaman jahiliyah, tapi dia juga kufur. Saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasul, bagaimana dengan Abdullah ibn Jad'an itu? Bukankah dia orang baik, suka menolong fuqara wal masakin, suka menolong anak-anak yatim, bahkan memberi makan kepada jemaah-jemaah haji? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, kebaikan dia sudah dibalas di dunia. Kebaikan dia sudah dibalas di dunia. Jadi kalau ada orang kafir, kita punya tetangga di non-muslim, baik sekali dengan kita, bahkan suka menyantuni anak-anak yatim, tetap Allah akan balas kebaikannya. Boleh juga mungkin diluaskan rizkinya, disehatkan badannya, dimudahkan langkah dan urusannya. Ya, hanya sebatas di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kebaikan orang yang berbuat baik. Pasti Allah akan balas, tapi hanya sebatas dunia saja. Di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Makanya jangan sampai kemudian kita di dunia ini saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita hanya dibalaskan dengan dunia. Sedekah karena ingin kaya. Kan begitu, orang yang bersedekah niatnya hanya ingin kaya saja. Sedekah hanya ingin sembuh penyakitnya saja. Tidak ada urusan yang lainnya kecuali hanya dunia. Maka Allah mengatakan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini di akhirat tidak akan mendapatkan apa saja. Seperti hadis yang menjelaskan 3 manusia. Yang pertama disentuh api neraka. Pertama seorang mujahid, yang kedua ahli sedekah, dan yang ketiga pakar Quran. Tiga-tiga dilempar ke neraka. Kenapa? Karena saat orang berjihad, niatnya supaya ingin disebut pahlawan kemudian mati. Yang bersedekah, niat sedekahnya supaya manusia menyebutnya dermawan kemudian mati. Orang yang mengajarkan Quran, saat mengajarkan Quran supaya orang menyebutnya qari kemudian mati. Tiga-tiganya amalannya amalan akhirat, tapi tujuannya untuk dunia, maka merekalah orang yang pertama disentuh api neraka. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum, tetapi ada sebagian mereka itu saat haji, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini disebut doa sapu jagat. Orang kalau sedang umroh kemudian tawaf, maka salah satu bacaan tawaf antar rukun Yamani ke Hajar Aswad adalah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah hendaklah siapapun kita, saat ibadah apapun kita, maka doa yang harus dipanjatkan ini hendaklah doa yang seperti ini. Meminta kebaikan dunia, tetapi juga meminta kebaikan akhirat. Tapi porsi meminta kebaikan akhirat harus lebih besar dibandingkan porsi meminta
kehidupan dunia. Karena dalam doa ini ulama menyebutnya doa sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Karena semua doa baik dalam Quran atau sunnah terangkum dalam doa ini. Makanya doa ini adalah doa terbaik di dunia. Doa ini adalah doa terbaik di dunia karena mencakup 3 perkara. Yang pertama meminta kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua meminta kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga meminta agar jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Wa qina adzabannar. Berarti di sini ada 3 permintaan. 1 dunia dan 2 serta yang ketiga urusan akhirat. Berarti kalau kita simpulkan, ibu kalau sedang berdoa, maka mintalah dunia itu 1/3-nya, mintalah akhirat itu 2/3-nya. Kalau kita sedang berdoa, mintalah, boleh kita minta dunia, tapi cukup 1/3 saja. 2/3 itu minta akhirat. Karena di sini dari 3 bagian ini 2/3-nya akhirat. Minta kebaikan akhirat dan minta diselamatkan dari neraka. Itulah porsi saat kita berdoa. 2/3 akhirat, 1/3 dunia. Baik, sedikit kita akan jelaskan doa ini karena ini doa terbaik di dunia. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah." Dan di antara manusia juga ada yang berdoa, "Ya Rabb, kami berikan kepada kami kebaikan dunia." Pertanyaannya, apa kebaikan dunia di sini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud kebaikan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min sa'adatil mar'i, dari kebaikan manusia di dunia, maksudnya min sa'adatil mar'i fid dunya, dari kebaikan manusia di dunia. Apa itu? Pertama, pasangan yang saleh atau soleha. Pasangan yang soleh ataupun soleha. Maksudnya ibu dianugerahi suami yang saleh atau seorang suami dianugerahi istri yang salehah. Ini kebahagiaan dunia. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalau orang diberikan pasangan maka dia mendapatkan separuh agamanya. Maka hati-hati dari yang separuhnya. Dan Rasul mengatakan bahwa ad-dunya mata' wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang salihah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita diberikan pasangan yang saleh dan salihah, maka ini bagian daripada ad-dunya hasanah. Karena orang yang tidak diberikan pasangan yang saleh dan salihah, hidupnya tidak akan tenang. Betapa banyak kemudian dalam rumah tangga terjadi KDRT. Terkadang suami memukuli istrinya. Istri yang seperti ini kapan bahagianya? Yang lebih parah saya baca di berita itu, bahkan ada berita di YouTube sampai ada seorang suami tega menjual istrinya untuk berzina hanya untuk kepentingan makan keluarganya. Ini kan gimana akan mendapatkan kebahagiaan yang seperti ini? Itu karena pasangannya tidak soleh, sehingga akhirnya terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, al-baitu hani, rumah yang tenang. Rumah yang tenang itu ya rumah yang luas, ya. Sebab kalau rumah luas, pandangan pun luas, ibu mau nata barang-barang pun senang. Ini kalau rumah sudah 1 kamar kayak kos-kosan, baru naruh kasur sudah habis. Di mana lemari kompornya?
Apalagi sampai dimasukkan kulkasnya, ibu mau tidur di mana kan gitu. Rumah sempit itu tidak akan senang. Makanya banyak orang yang ingin membesarkan atau meluaskan rumah, tidak ada masalah. Membesarkan rumah, meluaskan rumah itu tidak tercela. Kan itu bagian dari kebahagiaan dunia maksudnya. Rumah kalau bagus, tertata, nyaman, tentu juga ibu akan betah di rumah. Kemudian juga yang ketiga kebahagiaan dunia adalah al-jar as-salih, al-salih. Tetangga yang baik, tetangga yang saleh atau salihah. Karena terkadang kalau kita punya tetangga yang tidak baik, rasa-rasanya kita pingin pindah rumah kan, malas tetangga ini, cerewet banget kan itu. Nengok dia saja kan nengok setan. Ada orang yang nggak mau nengok tetangganya, sehingga akhirnya kemudian banyak yang pindah rumah gara-gara tetangga, banyak tersakiti gara-gara tetangga. Tapi sebaliknya kalau punya tetangga yang baik, nggak mau dia pindah. Terkadang diajak pindah suaminya ke perumahan yang jauh lebih baik, dia sayang, di sana nggak ada tetangga sebaik sini. Kadang-kadang nggak mau pindah pula dia. Kalau tetangganya baik, karena itu bagian daripada kebahagiaan dunia. Kemudian yang keempat, al-markab as-salih, kendaraan yang baik. Ibu kalau naik motor ke pengajian 1 meter mogok, 1 meter mogok, kan mana enak kan gitu ya? Nggak akan enak. Atau beli mobil, bentar-bentar masuk bengkel, bentar-bentar masuk bengkel, apa nggak stres kepala kan? Tapi kalau kendaraannya bagus, ya, kendaraannya enak dinaikkan, apalagi baru gitu kan, nggak ada masalah. Mobil bagus, mahal, tidak ada masalah, misal tidak tercela. Karena bagaimanapun sombong itu bukan ada di kendaraan. Sebagaimana ketika Rasul ditanya, bagaimana dengan orang yang memakai pakaian bagus, sendal bagus, apakah termasuk sombong? Kata Rasul, bukan. Sombong itu bukan di pakaian, sombong itu bukan di sandal. Sama juga sombong itu bukan di kendaraan. Tapi sombong itu ketika kita ini meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Pakai pakaian bagus tapi untuk merendahkan kawannya, itu sombongnya di situ. Pakai sandal yang bagus untuk menghina sandal saudaranya. Pakai kendaraan bagus untuk menghina kendaraan saudaranya. Lah sombongnya di situ. Tapi kalau dia tidak menghina siapa-siapa, maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kalau orang menikmati bekas-bekas athar nikmatnya. Karena saya punya uang, saya beli mobil, enggak ada masalah. Apa masalahnya? Saya ingin menunjukkan ini pengaruh nikmat Allah. Saya punya uang, saya beli rumah yang cantik, apa masalahnya? Tidak tercela. Ya, yang tercela itu kalau dalam hati membelinya untuk merendahkan orang lain. Di situ letak sombongnya, atau untuk ria pamer di hadapan orang lain. Tapi di antara kebahagiaan adalah kendaraan yang nyaman. Itu juga bagian daripada ad-dunya hasan. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir anak-anak yang saleh dan saleh. Betapa banyak orang tua stres ketika anak-anaknya durhaka. Betapa banyak orang tua stres ketika anak-anaknya kemudian melawan orang tuanya, menjadi fitnah, bahkan musuh, bukan hanya secara ideologi, bahkan secara fisik, memukul orang tuanya, bahkan sampai membunuh. Orang tua mana yang akan bangga? Tapi ketika anaknya menjadi penyejuk mata, hafal Quran, rajin ibadah, membantu orang tuanya, dan begitu seterusnya, maka betapa banyak orang tua yang memuji dan membanggakan anaknya karena kesuksesan anaknya. Dan itu bagian daripada kebahagiaan. La ilah disebut dengan ad-dunya hasanah, kata ulama. Adapun wa fil akhirati hasanah, akhirat hasanah itu dimulai daripada kuburan. Dia mendapatkan nikmat kubur, diluaskan kuburannya, diberikan cahaya kuburannya, dihantarkan makanan, minuman, pakaian dari sorga, harum-haruman dari sorga, sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian masuk di padang mahsyar dan dikumpulkan dengan keluarga besarnya yang beriman. Kemudian dia diberikan syafaat yang indah, diberikan hisab yang mudah, diberikan timbangan yang berat, mengambil dengan tangan kanan catatannya. Dia sanggup melintasi titian sirat, dan dia tidak punya hutang kezaliman kepada orang di kantor, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Itulah nikmat yang sesungguhnya di akhirat. Kemudian yang terakhir, waqina adzabannar, dan kita dijauhkan dari azab neraka.
dan itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang dipindahkan dari jahanam ke dalam sorga, maka itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Itulah waqina adzabannar. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Arab Badui. Itu tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang di antaranya Muadz bin Jabal. Jadi Arab Badui ini dia kepengen doa yang dipanjatkan saat tawaf itu seperti doa yang dilantunkan Rasul dan Muadz. Karena kan doanya tertata rapi gitu. Pandai menata bahasa dalam doa. Sementara di Arab Badui tidak pandai menata kata. Jadi Badui ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bisa enggak ajarkan kepadaku doa yang engkau lafadzkan saat tawaf? Kata Nabi SAW, lalu saat kau tawaf, kau berdoa apa? Maka si Badui ini mengatakan, aku tidak pandai seperti doa yang kau panjatkan atau seperti Muadz yang dipanjatkan. Aku hanya berdoa supaya aku meminta kebaikan dunia dan akhirat. Maka Nabi SAW, maka sekitar itulah aku meminta, kata Rasul. Tidak perlu kamu menata bahasa seperti yang aku tata atau seperti Muadz yang kau tata. Intinya kau meminta kebaikan dunia dan akhirat sudah cukup. Dari sini kita tahu bahwa sebaiknya doa itu jangan ikut orang. Rasul mengajarkan seperti itu. Doa itu jangan ikut orang, karena saat tawaf kadang-kadang mutawifnya berdoa diikuti kan itu sama jamaahnya kan. Kata Nabi SAW, apa yang kau minta? Aku meminta kebaikan dunia akhirat. Ya sudah, itu aja yang kau minta. Tidak perlu kau ikut aku, gitu maksudnya. Nah dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan kepada si Arab Badui itu, sekitar itulah kau meminta. Artinya mintalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu paling banyak berdoa dengan doa sapu jagat, terutama saat sholat. Sebelum salam, tasyahud akhir, setelah kita membaca dari 4 perlindungan itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarri masiihid dajjal. Rasul selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Jadi itu selalu dibaca Nabi SAW. Bahkan Anas ibn Malik radhiyallahu an, apabila dia memulai doanya sebelum minta sesuatu secara rinci, maka Anas bin Malik akan memulai doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru dia berdoa dengan yang lain. Karena dia tahu bahwa doa Rabbana itu adalah doa sapu jagat yang menyapu semua doa-doa yang ada. Masuk ke dalam doa ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kembali kepada ayat, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat haji dalam ayat ke-203-nya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Dengan ditutupnya ayat ini berarti selesai ayat-ayat haji. Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya, maksudnya hari tasyrik. Di sini maksudnya hari tasyrik. Hari tasyrik tidak boleh berpuasa, karena ada dalam setahun itu 3 hari orang tidak boleh puasa. Pertama saat Idul Adha, orang tidak boleh puasa. Yang kedua saat Idul Fitri, orang tidak boleh puasa. Yang ketiga saat hari tasyrik, tanggal 13, 14, 15 tidak boleh berpuasa. Hari tasyrik tanggal 11, 12 dan
13 tidak boleh puasa. Jadi 3 hari dalam setahun tidak boleh puasa. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga 3 hari tasyrik 11, 12 dan 13. Orang tidak boleh berpuasa karena 3 hari ini disebut Yaumul Id atau Ayyamul Id, hari-hari Id, hari ulang tahun kaum muslimin, tidak boleh puasa. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maksudnya hari tasyrik, dan hari tasyrik adalah hari ketika jemaah haji berada di Mina. Dan biasanya kalau jemaah haji sudah di Mina, kan dimulai dari tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian diakhiri tanggal 13 hari tasyrik, kan cuma 6 hari haji. 6 hari haji itu tidak lama sebenarnya. Dimulai tanggal 8, diakhiri tanggal 13. Lah 11, 12, 13 semua jemaah haji ada di Mina. Disitulah mereka melakukan proses lempar jumrah, Aqabah, Wusta dan Sughra. Di sini Allah mengatakan faman ta'ajjala fi yaumaini. Allah mengatakan siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maksudnya tanggal 11 dan 12, dia tidak menyelesaikan sampai tanggal 13. Jadi tanggal 12 dia pulang, ya, maka dianggap sah hajinya. Tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi dia. Tetapi kata Al-Quran di sini, bagi orang yang ingin mengakhirkan, maksudnya menyelesaikan sampai tanggal 13 gitu ya, menyelesaikan sampai tanggal 13, tidak ada dosa pula baginya. Artinya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan sebaiknya dirampungkan daripada digantungkan. Memang boleh tanggal 12 pulang, tapi sebaiknya tanggal 13 lah pulang, itu diselesaikan. Karena bagaimanapun makin lama orang beribadah haji berada di Mina, makin banyak ibadah yang dilakukan, makin banyak zikir yang dilakukan, lempar jumrah yang dilakukan, tentu lebih afdal. Itu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan bagi orang yang bertakwa, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah, annakum ilaihi tuhsyarun, bahwa hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Ingat sebagaimana jemaah haji itu kan berkumpul satu dunia, berkumpul di Arafah, maka nanti Allah akan kumpulkan kembali kalian di padang mahsyar, dan semua akan dipertanggungjawabkan amalan kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ke-203 ini berakhirlah ayat-ayat tentang manasik haji, dan akan berpindah kepada ayat-ayat yang lainnya. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan. Bismillah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas paparan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan dengan apa yang Ustaz sampaikan, kami mendapatkan tambahan ilmu dari hari ke hari dengan mengikuti pengajian yang Ustaz sampaikan ini. Di sini ada sedikit pertanyaan Ustaz yang diminta untuk dibacakan. Pertanyaannya begini Ustaz, apakah tercela jika ada orang yang hanya berdoa, dia selalu dalam doanya meminta dunia saja? Apakah orang ini termasuk orang yang buruk dan orang yang tercela dalam Islam Ustaz? Nah. Iya, alhamdulillah. Jelas tercela, karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu tujuannya adalah ingin mendapatkan pahala dan ingin mendapatkan surga. Makanya di sini Allah mengatakan di antara manusia hanya ada meminta dunia saja. Kalau ini yang dilakukan, berarti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia salah langkah, mengejar yang setetes, meninggalkan lautan yang tak ada tepinya. Bukankah Rasul yang mengatakan, sesungguhnya kalau manusia itu berkumpul di satu tempat, mulai dari yang awal sampai yang akhir, sekalian jinnya dikumpulkan di satu lapangan, kemudian masing-masing jin dan manusia dari awal sampai akhir itu meminta.
meminta permintaan mereka tentang dunia. 10 orang saja kalau meminta dunia pasti lain-lain permintaannya. Ini satu dunia manusia meminta dari awal sampai akhir. Maksudnya dia orang yang hidup sampai yang terakhir mati, dari jin yang hidup awal sampai yang terakhir jin mati berkumpul di satu lapangan. Allah katakan minta kepadaku soal dunia. Maka mereka meminta semuanya. Maka Allah mengatakan aku bisa memberikan semua permintaannya hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Lihat ujung jarum pasti ada satu tetes. Satu tetes itulah cukup memberikan keinginan permintaan manusia dan jin sebanyak itu. Sementara kekayaan Allah itu bagian lautan yang tak bertepi. Jadi kalau kita hanya mengejar dunia saja berarti mengejar yang setetes itu. Sementara akhirat yang luasnya terbentang bagaikan laut yang tak bertepi kita tinggalkan. Akal kita di mana? Kenapa kita mengejar yang setetes meninggalkan yang lebar luas begitu? Makanya orang yang berdoa hanya kepentingan dunia ini sangat tercela saja dan rugi. Masa mengejar yang kemudian fana dan meninggalkan yang kekal? Bukankah Allah yang mengatakan ma indakum tanfud wa ma indallahi baqin? Apa yang ada di sisi kalian akan musnah binasa dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal abadi. Lah dari sini kita tahu bahwa orang yang hanya memikirkan dunia saja berarti ada masalah akalnya tuh. Berarti dia tidak tahu hakikat kenapa dia bisa diciptakan, untuk apa diciptakan, kemana setelah penciptaan ini dia akan pulang. Wallahu a'lam. Berikut pertanyaannya Ustaz. Pertanyaan dari yang bersangkutan juga begini bunyinya, Ustaz. Tadi kan dikatakan bahwa doa satu jagat itu meliputi semuanya. Apakah sudah mewakili doa-doa kita yang lain, misalnya keinginan agar anak-anak sukses, orang tua selalu diberkahi dan selalu diampuni dosanya? Apakah tercukupi dengan kita memperbanyak doa satu jagat ketika kita sujud atau sebelum salam? Ya, alhamdulillah tercukupi semuanya. Makanya ingat hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau berdoa selalu menggunakan bahasa yang bersifat jawamiul kalim. Dan Rasul tidak suka berdoa itu dengan rincian. Rasul tidak suka berdoa itu dengan doa rincian, merinci satu-satu. Tapi Nabi itu suka doa itu yang global karena Allah tahu keinginan kita. Allah kan tahu keinginan kita. Sebelum kita berdoa saja Allah sudah tahu keinginan kita. Apalagi kita berdoa, sebelum berdoa saja apa yang kita inginkan Allah sudah tahu. Dan Rasul paling suka berdoa dengan kalimat-kalimat global. Seperti contohnya Rabbana atina fid dunya, kan global, kebaikan apa saja dari kebaikan dunia, kebaikan apa saja dari kebaikan akhirat, maka kita mau mendapatkannya. Tidak usah dirinci. Ya Allah berikan saya rumah tipe 25, tipe 30. Kalau bisa ada di hook, apa yang disebutkan hooknya, atapnya catnya warna pink atau apa semua, nggak perlu. Kalau kita ini minta saja Allah berikan rumah, selesai, nggak usah dirinci isinya. Itu maksudnya. Allah itu, Rasul tidak suka berdoa itu dengan rincian, karena merinci doa itu bagian daripada ghulu, berlebihan dalam doa. Dan Rasul mengatakan nanti di akhir zaman ada orang-orang yang berlebihan dalam doa. Salah satu penafsiran ulama berlebihan dalam doa adalah memerinci doa. Ya, maka ambillah doa-doa global yang mencakup semuanya. Itu maksudnya. Dan Allah tahu keinginan kita apa. Ya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, ini dari tulisan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Seseorang ingin merutinkan sholat tahajud 2 rakaat dan 1 witir. Manakah yang lebih baik Ustaz? Tahajud 2 rakaat dan 1 witir atau sholat witirnya 3 rakaat? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah, kalau menggabungkan 2 ibadah tentu lebih baik. Menggabungkan 2 ibadah tentu lebih baik. 1 witir, 1 tahajud, artinya dua-duanya dapat. Ya, jadi 1 tali 1 gayung 20 terlewati bahasanya. Tapi bagaimanapun dari sholat malam itu yang paling afdol lah witirnya. Witir itu seafdol-afdolnya sholat malam. Baru kemudian tahajud.
Jadi kalau tidak ada kesempatan untuk tahajud, sebaiknya witir. Karena itu ibadah qiyamul lail yang paling afdal. Allah adalah witir, suka dengan witir. Tapi kalau bisa dengan tahajudnya, maka itu lebih baik lagi. Karena kan beda kalau tahajud dilakukan setelah tidur. Kalau tahajud dilakukan setelah tidur. Kalau witir bisa dilakukan sebelum tidur. Witir itu bisa dilakukan sebelum selesai isya, langsung witir. Nggak masalah kalau dia tidak sempat bangun di sepertiga malam atau di separuh malam. Tapi kalau tahajud itu sangat dianjurkan setelah tidur dulu. Jadi kalau seandainya dia bisa tidur kemudian menggabungkan tahajud dan witir, lebih baik lagi. Karena bagaimanapun ibadah yang dikerjakan di separuh malam atau di sepertiga malam akhir itu banyak keutamaannya. Banyak lagi keutamaannya. Maka kalau bisa menggabungkan bagus. Kalau tidak bisa witir saja, maka itu juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan tapi di luar tema sepertinya Ustaz, dan beliau sangat urgent memohon jawabannya dari Ustaz. Karena orang yang bersangkutan ini tidak berada di Batam, tapi beliau berada di Jakarta mengikuti Ustaz dari live yang Ustaz sekarang lakukan. Begini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana lagi ada masalah yang cukup berat Ustaz dengan riba. Sudah 2 tahun anak berusaha untuk melunasi, tapi qadar Allah belum juga selesai sampai sekarang. Anak ingin lepas dari riba ini Ustaz. Sampai anak punya keinginan ingin mengakhiri hidup anak. Mohon pencerahannya Ustaz. Bagaimana solusinya biar anak bisa lepas dari riba? Semua sudah anak lakukan, termasuk menggagal dan menjual barang-barang yang ada untuk menutup hutang riba. Tapi qadar Allah bukannya malah selesai, tapi anak semakin terjatuh dan terpuruk. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah. Pertama saya doakan semoga Allah memudahkan urusan yang bertanya. Kemudian yang kedua, ketuklah langit. Ketuklah langit. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Kalau kita sudah merasa mentok, tidak ada jalan keluar, sebenarnya ada jalan keluarnya. Anda yang tidak tahu jalan keluarnya. Allah yang membuat masalah, Allah yang akan menyelesaikan masalah. Tapi jangan Anda terus buat masalah, nanti akan susah keluar dari masalah. Jadi yang kedua, ketuk pintu langit, berdoa kepada Allah. Ambil di waktu-waktu mustajab doa, agar Allah memudahkan urusan, mampu melunasi hutang. Karena siapa yang ada niat melunasi hutang dan mengambil sebab usaha, Allah akan mudahkan hutang-hutang itu dilunasi. Tapi kalau tidak kepikiran untuk melunasi hutang, maka selamanya Allah tidak akan membantunya. Yang ketiga, bahwa yang Anda rasakan hari ini gara-gara perbuatan riba itu memetik daripada hasil perbuatan dosa sebenarnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau orang berbuat maksiat, pasti satu hari akan merasakan akibat maksiat. Sama dengan orang yang berbuat kebaikan, satu hari akan merasakan nikmat kebaikannya. Anda ini sedang diberikan ujian oleh Allah, merasakan nikmat akibat perbuatan dosa dalam bentuk riba tadi. Kemudian juga Anda harus paham bahwa Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu diputarkan oleh Allah. Kadang susah, kadang senang. Anda sedang diputarkan dalam posisi susah. Tapi ingat, inna ma'al usri yusra, bahwa setiap kesulitan itu pasti akan banyak kemudahan. Dengan terpikir mengakhiri bunuh diri, ini bukan solusi. Tapi ini masalah besar, karena setelah kematian itu bukan selesai urusannya. Justru kalau seandainya Anda tersiksa sekarang, itu masih lebih ringan dibandingkan tersiksa dalam kuburan. Kalau Anda tersiksa hari ini gara-gara terlilit hutang riba, itu lebih ringan dibandingkan siksaan setelah kematian. Bukankah ada hadis yang mengatakan ada manusia yang dicelupkan 1 kali di neraka, kemudian ditanyakan kepada orang yang dicelupkan sekali celupan neraka, hal marra bika min ni'amin qad, apakah engkau masih ingat nikmat yang pernah kau rasakan? Dia mengatakan tidak, seolah-olah mungkin seumur hidup dia tidak pernah susah di dunia itu hilang hanya gara-gara dicelupkan ke neraka 1 kali. Jadi dahsyat gitu ya, jangan sampai terpikir bunuh diri.
Apalagi bunuh diri itu, ada sebagian hadis yang mengatakan akan dikekalkan di neraka. Maksudnya kekal di neraka itu bukan selama-lamanya tidak keluar, maksudnya saking lamanya. Saking lamanya di neraka sehingga Rasul mengistilahkan dikekalkan. Sama dengan orang membunuh seorang mukmin secara sengaja, itu dikekalkan neraka. Tapi bukan seperti pemahaman Khawarij, maksudnya kekal nggak akan keluar, tidak. Kekal itu ada dua makna. Kekal selama-lamanya tidak keluar seperti orang musyrik, atau kekal maksudnya karena lamanya di neraka maka diistilahkan dengan kekal. Apa mau dikekalkan di neraka? Naudzubillah, ya. Maka saya nasihatkan kepada Anda, maka bersabarlah, berdoalah dan berusahalah, dan jangan sampai terlibat dengan riba. Karena seorang mukmin itu kata Nabi SAW tidak mungkin masuk lubang dua kali. Karena ada hadis yang mengatakan seorang mukmin itu tidak mungkin masuk lubang kedua kalinya. Kalau lubang pertama dalam maksiat, okelah mungkin karena mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau sudah masuk lubang yang sama, itu tidak punya akal seorang muslim seperti ini. Nah sekarang kemudian Anda katakan tidak bisa lepas daripada riba. Satu riba belum selesai, riba lagi yang kedua. Sampai kapan seperti itu? Ya, maka berhentilah dari riba. Sekali lagi berhenti dari riba. Lebih baik tidak punya rumah hasil riba daripada kemudian istilahnya lebih baik punya ngontrak tetapi bukan hasil riba dibandingkan punya rumah sendiri tapi riba, gitu bahasanya. Lebih baik kita ini sewa motor, nggak apa-apa sewa milik orang, tapi kan tidak ada ribanya, dibandingkan memang ambil motor tapi cicilannya riba, gitu maksudnya. Karena bagaimanapun sesuatu yang diambil secara berkah itu ada nikmat tersendiri dalam hidupnya. Tapi sesuatu yang diambil dari keharaman, kenapa kemudian Rasul atau Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu? Karena di dalamnya ada madarat, itu masalahnya. Maka bersabarlah dan terus hindari riba. Jangan sampai terpikir bunuh diri, karena ini bukan menyelesaikan sebuah perkara atau masalah. Banyak kok orang-orang yang seperti Anda dalam kondisi sulit, tapi seiring dengan waktu mereka bisa tertawa. Mereka sudah bisa lepas dari riba, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Salah satu lagi Ustaz, ini pertanyaan dari kajian Akhwat Sunnah 4. Beliau berada di Makassar, bernama Ummu Maryam. Beliau bertanya gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, saya mempunyai keluarga yang memiliki anak kembar tapi kembar siam, dan mereka itu dioperasi dengan cara mengorbankan salah satunya, atau tetap dibiarkan mereka hidup dalam keadaan berdempet atau kembar siam itu Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wallahu alam. Kalau seandainya kembar siam itu dari dua nyawa yang berbeda, maka membunuh salah satunya bukan karena darurat, maka tidak boleh. Sampai dalam posisi seandainya darurat kelaparan sekalipun. Pamannya ini kelaparan nih, tidak ada yang dimakan kecuali mungkin salah satu dari orang yang hidup dibunuh kemudian dimakan, kanibal bahasanya. Itu dalam Islam tetap tak boleh, walaupun dalam kondisi darurat. Kelaparan semuanya, tidak ada yang bisa dimakan kecuali salah satu dibunuh kemudian dimakan. Itu saja tidak boleh, tetap tidak boleh membunuhnya ya. Tapi kalau umpamanya dia karena mati kelaparan, kemudian mati bukan karena dibunuh, ya, kemudian kita memakan sebagian dagingnya, itu darurat lain itu kan. Ini memakannya dibunuh dulu baru dimakan. Pembunuhannya yang dilarang. Tidak boleh. Apalagi kalau di situ ada dua nyawa. Dua nyawa berarti menghilangkan salah satunya. Kecuali kalau hanya satu nyawa, cuman mungkin salah satu tubuhnya bercabang dua. Ya mungkinlah satu nyawanya tapi kepalanya dua, akhirnya memotong kepala satunya. Saya kira tidak ada masalah. Ya demi kebaikan, karena asal manusia bukan seperti itu bentuknya. Tapi kalau dua nyawa kemudian dimatikan salah satunya, wallahu alam, saya kira perkara ini mungkin perlu digali lagi. Tetapi asumsi saya, wallahu alam, ini tidak boleh. Pembunuh tidak boleh seperti itu. Kalau memang itu kembar siam dua nyawa gitu maksudnya, bukan satu nyawa dua badan. Wallahu a'lam.
Ya, baik sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.